Omong-omong, nasib sialku belum berakhir. Baru saja aku menginjak lantai keramik gedung sekolah yang sudah pecah-pecah, aku mendengar namaku dipanggil dengan suara khas yang membuatku langsung ingin menjedukkan kepalaku ke dinding. Erika. Hanya satu orang di dunia ini yang memanggilku dengan gaya senorak itu. Rufus, si guru piket yang ternama. Apalagi, Pak, tanyaku sambil memasang wajah sepolos mungkin. Saya nggak telat, kan? Dari tadi saya udah di dalam toilet kok. Sumpah. Jangan bermain-main dengan sumpah kamu, nak, tegur si Rufus dengan muka sok welas asih, sementara rambut kribonya membuatku diam-diam menahan tawa. Nanti terjadi hal-hal yang tidak enak, kamu baru tahu rasa. Biasanya sih yang bikin saya mengalami hal-hal nggak enak itu Bapak, sahutku sekenanya. Itu karena kamu yang menantang saya, balas si Rufus seraya mengamatiku dari atas ke bawah. Kenapa seragam kamu dekil begini, Erika, sementara seragam Eliza putih bersih dan sangat rapi. Aku langsung cemberut karena dibandingkan terang-terangan begitu. Yah. Namanya juga lain bapak lain ibu. Si Rufus terheran-heran mendengar jawabanku. Bagaimana bisa begitu? Ya, bapak ibu Eliza sayang sama dia, bapak ibu saya benci sama saya. Erika. Si Rufus menggoyang-goyangkan jari telunjuknya. Tidak baik ngomong begitu soal orang tuamu sendiri, nak. Loh, itu memang benar, Pak. Dan bapak jangan panggil saya, nak, begitu deh. Saya kan bukan anak bapak. Aku melambaikan tanganku. Udah ya, Pak. Kalau sampai saya diomelin guru kelas, saya bakalan nyalahin bapak. Pada saat aku mengira aku sudah bakalan lolos, tiba-tiba si cewek cupu keluar dari toilet dengan kaki tanpa sepatu. Sial, bisa gawat kalau si Rufus tahu aku sudah merebut sepatu murid lain. Pak, ada lebah di kepala bapak. Teriakku spontan. Mana? Jerit si Rufus kaget sambil mendongak ke sana kemari dan mengibas-ngibaskan tangan ke arah rambut keritingnya dengan gugup. Mengambil kesempatan itu, aku langsung memberi isyarat pada si cewek cupu untuk ngacir secepat kilat. Si cewek cupu segera memahami isyaratku, tapi tidak ngacir secepat yang kuinginkan. Hei, tunggu dulu. Siapa itu yang tidak pakai sepatu? Buset, mata guru ini sakti benar. Sementara si cewek cupu menghentikan langkahnya dengan muka pucat, aku bergerak-gerak heboh ala kiper futsal super sibuk sambil berusaha menutupi si cewek cupu. Lebahnya ada 2, Pak, 3, 5 ding. Dia kira rambut bapak sarangnya, kali. Minggir kamu, Erika, kamu menghalangi pandangan saya. Kurang ajar, aku dianggap pemandangan jelek. Tapi aku tetap bertahan. Sementara si Rufus menarik-narikku dengan tidak sabar. Tentu saja aku tetap bergeming. Kamu ini apa-apaan, Erika? Mau ngajak saya berantem, ya? Memangnya bapak menang lawan saya? Seringaiku sambil berkacak pinggang, lupa dengan tujuanku bermain hadang-hadangan dengan si Rufus. Aku hanya bisa melongo saat si Rufus berhasil menarik si cewek cupu dari belakangku. Kenapa kamu tidak pakai sepatu? Hardik si Rufus sambil memasang muka super galak yang sama sekali tidak menakutkan. Siapa namamu? Dari kelas mana? Dan kemana sepatumu? Diberondong pertanyaan-pertanyaan itu, si cewek cupu makin pucat saja, meski tampang tenangnya saat menghadapi serangan beruntun Rufus patut mendapatkan acungan jempol. Aku memutuskan untuk menyelamatkan si cewek cupu dari kondisi yang tidak mengenakan ini, sekalian dong menyelamatkan diriku, sebenarnya, itulah maksud utamanya. Sudahlah, Pak, hal kecil seperti ini jangan dibikin jadi masalah besar. Coba Bapak lihat, muka anak malang ini sampai hijau gara-gara Bapak, gara-gara bentakan. Bapak yang tidak manusiawi, kemana hati nurani Bapak, hah? Justru hati nurani saya berteriak-teriak saat ini, Erika. Anak ini tidak kelihatan familiar, dan itu berarti dia jarang dihukum. Jangan-jangan dia tidak pakai sepatu lantaran dia dikerjai temannya. Suara si Rufus hilang saat menatap sepatuku. Kok tahu-tahu kamu pakai sepatu baru? Ini.
Aku tertawa rikuh sambil menyembunyikan salah satu kakiku di belakang kakiku yang lain. Ini mah sepatu lama, Pak, cuma jarang kelihatan. Habisnya ini sepatu murah banget sih. Ya, ini memang bukan sepatu baru, tapi ini juga bukan sepatumu yang biasa. Kamu biasanya tidak pernah pakai sepatu dengan benar, sering kamu injak bagian belakangnya, tapi yang ini masih tegak sekali. Si Rufus memelototiku dengan mata nyaris keluar dari rongganya. Erika, kamu yang rebut sepatu anak ini, ya. Gila. Tak kusangka si Rufus punya ilmu deduksi sedalam sini Cikudo. Saya punya penjelasan, Pak, sahutku sambil memasang muka kalem. Penjelasan saya agak panjang sih, Pak. Bagus. Ayo kita dengar penjelasanmu di ruang piket. Tapi saya ada kelas geografi sebentar lagi, kalaupun kamu masuk kelas, memangnya kamu bakal mendengarkan omongan Pak Tarmono. Kok Bapak gitu sih? Apa itu kata-kata yang pantas didengar dari seorang guru? Meski masih tetap nyolot, dalam hati aku harus memuji si Rufus yang sudah mengerti banget sifatku. Tidak usah mangkir lagi, balas si Rufus dengan muka sewot. Cepat kamu masuk penjara, maksudnya, ruang piket. Yah, memang masuk ruang piket tidak ubahnya masuk penjara kok. Setidaknya, di penjara dikasih makan. Di ruang piket kita cuma bisa ngelihatin guru makan. Di penjara ada toiletnya. Di ruang piket kita disuruh nahan pipis sampai lonceng berikutnya berbunyi. Di penjara kita bisa ngeledekin sipirnya. Di ruang piket nasib kita bisa malang kalau kita berani ngeledekin guru. Kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya penjara malah lebih bagus ketimbang ruang piket. Si Rufus duduk di singgasananya yang terletak di puncak tangga menuju papan tulis, gayanya mirip hakim neraka yang siap mengirim kami semua ke tempat pemanggangan paling dahsyat. Nah, sekarang ceritakan pada saya apa yang terjadi. Si cewek cupu tetap mingkem bagaikan orang bisu, sementara aku ogah banget mengakui kesalahanku dan menjerumuskan diri sendiri ke dalam masalah. Kamu, tegur si Rufus, membuat si cewek cupu mengangkat wajahnya, memperlihatkan wajah tenang yang lagi-lagi patut kukagumi. Namamu siapa? Dari kelas mana? Nama saya Valeria Guntur, Pak, sahutnya datar. Saya dari kelas 10A. Sudah saya duga, kamu bukan murid sembarangan. Hei, protesku tersinggung. Jadi maksud Bapak, saya murid sembarangan, gitu. Kamu sih murid luar biasa, sahut si Rufus, dan aku langsung mengangguk-angguk setuju. Dengan nilai-nilaimu, seharusnya kamu juga masuk kelas 10A, tapi karena kelakuanmu yang minus itu. Aku langsung cemberut lagi. Pak, kalau muji ya muji aja. Nggak usah diakhiri dengan penghinaan sedalam lautan gitu. Erika, kamu pernah dengar pepatah ini tidak? Kalau mau eksis, jangan lebay, please. Astaga, guru ini benar-benar minta dicolok lubang hidungnya. Bisa-bisanya dia bicara sok gaul begitu. Berani-beraninya Bapak ngatain saya nggak eksis, padahal Bapak yang bercandanya garing banget, nggak gaul, bikin ilfil. Kamu ini memang banyak omong kalau komplain pada guru, tukas si Rufus dengan tampang kepingin bunuh diri. Yah, memang banyak sih orang-orang yang memasang tampang seperti itu kalau sudah depresi menghadapiku. Coba sekarang kamu gunakan kecerewetanmu untuk menceritakan kasus sepatu ini. Kasus. Siapa yang lebay sekarang? Saat aku membuang muka dan berpaling ke arah pintu ruangan, ku dengar si Rufus menghela napas melalui lubang hidungnya yang besar. Ya sudah, bagaimana denganmu, Valeria? Apa yang bisa kamu ceritakan pada saya? Dengan cepat aku menoleh pada si cewek cupu yang mengangkat bahu sambil menyunggingkan senyum polos. Saya cuma lupa memakai sepatu, Pak. Kamu tahu kan, kalau kamu ketahuan berbohong, semua ini akan berakibat fatal. Si cewek cupu hanya diam seraya memandangi si Rufus dengan bola matanya yang besar. Kamu akan ketinggalan pelajaran hari ini, dan kalau ada ulangan, kamu tidak akan diberi remedial. Reaksi si cewek cupu tetap sama, seolah-olah dia membeku di tempat dengan pose menatap Rufus dengan muka bloon, sementara aku mulai gelisah.
Sepertinya pantatku agak gatal. Kejadian ini juga akan masuk ke dalam data murid, dan orang tuamu akan dipanggil. Oh, itu baru menyeramkan. Wajah si cewek cupu memucat seperti tembok rumah sakit, dan aku pun tidak tahan lagi. Udah deh, Pak, teriakku seraya memaki-maki diriku sendiri yang selalu lemah melihat air mata cewek. Gak usah ngancem ini Ono lagi. Iya, saya yang ngerebut sepatunya. Puas. Loh, saya tidak mengancam, Erika. Yang saya katakan tadi, semuanya benar. Tapi tampang guru piket itu memang tampak puas sekali, dengan senyum penuh kemenangan yang tidak pada tempatnya. Coba ku tarik bibirnya yang tebal banget itu, biar tahu rasa dia kalau tak bisa senyum lagi. Sekarang kamu jadi anak yang baik ya, Erika, dan kembalikan sepatunya. Sejak kapan saya bisa jadi anak yang baik? Meski sambil mendumel, ku lepas juga sepatu itu dan ku kembalikan pada yang punya. Sorry ya, ucap si cewek cupu perlahan seraya menerima kembali sepatunya. Cewek ini benar-benar gawat. Seharusnya kan aku yang bilang sorry. Tapi tentu saja, aku tidak mungkin menghiburnya dengan cara lembut dan feminin. Jadi aku mendengus dan berkata, "Gak usah malu-malu. Semuanya memang salah gue kok. Nah, Valeria, kamu boleh kembali ke kelas." Dari sudut mataku, aku bisa melihat si cewek cupu sempat berdiri ragu-ragu di depan pintu ruang piket, seolah-olah sempat mempertimbangkan untuk menarikku kabur, sebelum akhirnya pergi seorang diri. Sementara itu, dengan gembira si Rufus mulai memberiku tugas detensi yang tidak sulit tapi membosankan. Sedangkan kamu, Erika, kamu harus membuat karya tulis tentang pentingnya mengenakan sepatu ke sekolah. Apa, Pak? Gak usah dijelasin juga semua orang pakai sepatu, kata-kataku terputus saat melihat seringai lebar dan jelek si Rufus. Buktinya, kamu tidak pakai sepatu. Makanya, di dunia ini cuma kamu yang perlu membuat karya tulis soal pentingnya pakai sepatu. Jadi tidak usah protes lagi. Ini kertas folionya. Tulis sampai penuh, ya. Aku menatap kertas folio yang terdiri atas 2 lembar itu. Bolak-balik, iya dong. Kalau tidak, kenapa ada garis-garis di baliknya? Dengan bete aku mengambil tempat duduk dan mulai menulis. Pentingnya mengenakan sepatu ke sekolah. Alasanku menuliskan karya tulis tolol yang tak bakalan dibaca orang ini. Sejarah pembuatan sepatu tidak bisa ditemukan di mana-mana karena terlalu boring. Benda paling malang di dunia ini adalah sepatu, soalnya kerjaannya diinjak-injak orang sejak pertama kali diciptakan. Sebenarnya, buatku tidak penting mengenakan sepatu, sandal, atau bahkan nyeker ke sekolah. Namun rupanya pendapatku ini tidak diterima oleh semua orang, terutama oleh para guru. Dan khususnya oleh Pak Rufus, guru piket kami. Oleh karena itu, pada suatu hari, ketika aku tidak sengaja lupa pakai sepatu ke sekolah, aku disetrap dan disuruh menuliskan karya tulis yang tidak berguna ini. Zaman sekarang, sepatu adalah salah satu benda yang sama sekali tidak penting ketimbang saudaranya, sandal. Dari segi kepraktisan, sandal menjadi pilihan utama semua orang. Selain enak dipakai dan memberikan akses udara segar pada jari-jari kaki kita yang gampang bau, sandal juga murah meriah dan bisa dibeli oleh segala kalangan. Sayangnya, pihak sekolah tidak pernah mengizinkan para murid untuk mengenakan sandal ke sekolah. Diam-diam saya curiga, ada konspirasi besar antara pihak sekolah dan pabrik sepatu untuk menjual sepatu-sepatu yang tidak laku kepada murid-murid, sehingga pabrik sepatu tidak rugi, sementara pihak sekolah mendapat jatah keuntungan. Hal ini bisa dibuktikan dari kepala sekolah kami, Ibu Rita, yang baru-baru ini mengganti mobilnya dengan Innova baru. Juga Pak Idris yang tahu-tahu saja membawa motor One Heart, bahkan menyiulkan lagu tersebut di dalam toilet guru. Yang benar saja. Aku tidak boleh menyinggung soal toilet guru. Bisa-bisa aku dicurigai sering membuat ulah di sana. Yah, bukannya aku tidak pernah sih. Waktu aku memergoki Pak Idris, aku memang sedang menyembunyikan gayung-gayung dari toilet guru ke dalam gudang. Tapi mereka kan tidak tahu siapa pelaku tindakan kejahatan itu,
dan mereka tidak perlu tahu. Suara dengkuran membuatku terduduk tegak. Ya ampun, si Rufus sudah enak-enakan ngorok di singgasananya. Kudekati si Rufus, siap mencabuti rambutnya yang kribo banget, ketika tiba-tiba terlintas ide yang lebih baik di kepalaku. Ya, daripada aku ngetem di ruangan tak berguna sambil menuliskan karya tulis tak berguna, lebih baik aku kabur sebentar ke warung bakmi dan kembali secepatnya setelah menyikat habis 1-2 mangkuk bakmi. Dan si tukang ngorok ini tidak bakalan tahu. Aku berjingkat-jingkat mendekati pintu. Gerakanku terhenti di udara saat bunyi dengkuran menghilang. Dengan jantung berdebar-debar, aku menoleh ke belakang, dan langsung menghela napas lega saat melihat si Rufus masih terlena di kursinya yang bulukan. Dengan kecekatan seorang maling terlatih, aku berhasil membuka pintu tanpa suara dan menutupnya dengan sangat perlahan. Beres. Warung bakmi tersayang, ini aku datang. Warung bakmi yang terletak di pengkolan di dekat sekolah adalah markas anak-anak Badung di sekolahku. Berbeda denganku yang punya akses keluar masuk sekolah yang langsung aman bebas dan rahasia, semua anak yang ngetem di warung bakmi adalah anak-anak yang telat masuk dan lebih memilih bolos ketimbang mendapat jatah hukuman di ruang piket. Berbeda dengan kantin sekolah, warung bakmi itu tidak pernah digerebek oleh pihak sekolah, atau lebih tepatnya lagi, si Rufus. Kalaupun tahu-tahu ada guru yang nongol, letak strategis warung itu memudahkan kami untuk mengetahui kedatangan guru dari jarak jauh dan memberi kami kesempatan untuk melarikan diri tanpa terlihat. Keuntungan plus lain, warung ini punya bakmi yang enak banget dan lebih murah daripada bakmi di kantin sekolah. Pokoknya, warung ini warung idaman deh. Lo telat lagi, Mir. Tanyaku saat melihat Amir yang sepertinya sedang menyikat bakmi porsi ketiga kalau melihat tumpukan 2 mangkuk di depannya. Ngantre kamar mandi sama adik gue, Kak, sahut Amir setelah menelan bakminya dengan susah payah. Bibirnya yang merah tampak jeder akibat kepedasan. Lo tahu sendiri adik gue pesolek banget. Mandi aja 2 jam. Terus lo tungguin. Ya, kagak lah. Gue terpaksa pergi tanpa mandi, tapi tetap telat juga. Ternyata bukan aku satu-satunya yang tidak mandi di sekitar sini. Lo kenapa? Welly, sohib Amir yang bodinya super begeng dengan gerakan mirip robot yang membuat semua orang percaya. Saat dia mengaku dirinya android, langsung menyahut dengan penuh semangat, solider dong, men. Masa temen sebangku gue madol, gue tetep masuk sekolah. Jadi orang harus setia kawan. Kalau enggak, negara kita bisa hancur berantakan. Apa lo kagak nonton televisi, politikus saling menuduh dan menyalahkan. Enek kan ngeliatnya. Halah, banyak bacot. Bilang aja lo males ngeliat muka guru-guru di sekolahan. Ya, itu juga sih. Lo, Neil. Tanyaku seraya menonjok Daniel yang tinggi besar. Gosipnya, di waktu luang dia hobi main piano. Tapi aku belum pernah membuktikan kebenarannya. Dia ini termasuk cowok yang lumayan diincar di sekolah. Kadang harus kuakui, gayanya yang mirip perayu profesional itu memang menarik. Tapi ya, dia kan Daniel si anak rusak. Tak ada yang bisa diharapkan darinya deh. Gue mah mejeng aja, Kak. Di depan sono ada halte, sering ada mahasiswi-mahasiswi cantik nangkring di situ. Sayangkan kalau dilewatkan begitu aja. Dasar playboy kep kucing. Lo sendiri gimana, Kak? Kok nggak muncul bareng si tukang ojek? Gue mah anak rajin, kagak kayak elo bertiga, sahut Kusok. Dari tadi gue udah di sekolah. Sayangnya, gue lupa pakai sepatu. Jadinya gue kena setrap sama si Rufus. Karena lapar, gue cabut dulu. Jadi, beda sama elo-elo, gue harus buru-buru kembali biar nggak ketahuan kabur. Lo tahu kan, sejak ada murid SMA kita yang hilang, guru-guru jadi gampang parno kalau ada yang menghilang tanpa sebab. Yep, sebenarnya kejadiannya sudah cukup lama. Belasan orang menghilang begitu saja dari daerah Jakarta dan sekitarnya, termasuk daerah sekitar sekolah dan rumah kami, juga termasuk pasangan dari kelas 12 SMA kami. Tidak ada permintaan uang tebusan ataupun tanda-tanda kekerasan yang menunjukkan mereka dipaksa,
sehingga polisi tidak bisa menyimpulkan kejadian-kejadian ini sebagai penculikan, pembunuhan, atau apa sajalah. Intinya, mereka juga bingung banget, dan satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah meminta kami tidak kelayapan seenak jidat. Tatapanku beralih pada cowok yang diam di ujung bangku dan wajahku berubah masam. Heh, kenapa ada si Anus di sini? Si Anus, alias Martinus, yang minta semua orang memanggilnya Marty tapi kami semua lebih suka memanggilnya Anus, adalah cowok paling menyebalkan di seluruh angkatan kami. Orangnya gempal, tapi tidak segemuk Amir yang mirip gentong menggelinding. Mukanya mengesalkan, selalu memasang tampang angkuh, dengan hidung dan mulut yang selalu mingernyit, seolah-olah di muka bumi ini tidak ada orang yang cukup baik, atau wangi, untuknya. Kalau mau bicara soal lebay, si Anus adalah cowok paling lebay di sekolah kami. Dia mengira dirinya anak paling kaya, paling ganteng, dan paling kuat di sekolah kami. Kenyataannya, kekayaannya hanya karena ayahnya pemilik toko yang terkenal pelit luar biasa, tampangnya tidak lebih keren daripada si Daniel, bahkan, bagiku Welly pun masih lebih enak dilihat, dan soal kuat atau tidak, itu sih tidak usah diomongin lagi. Cowok itu pernah kutonjok sampai nangis. Apanya yang kuat dari cowok cengeng begitu? Gue juga kagak tahu, dengus Welly. Tahu-tahu aja dia ngumpet di situ. Gue bolos. Tahu, kata Anus dengan nada sok, seakan-akan bolos adalah pekerjaan yang membanggakan. Padahal, kami semua bolos bukan karena ingin kelihatan keren, tapi karena tidak punya pilihan lain yang lebih menyenangkan. Dasar anak bau kencur, cibir Amir. Bolos aja bangga. Tonjok lagi aja dia, Kak, biar nangis, kata Daniel sambil terkekeh. Aku memelototi Anus, yang langsung mengacungkan dua tinjunya di depan muka. Aku mendelik sekali lagi sambil mendekatinya, dan kedua tinju itu langsung digunakannya untuk melindungi kepalanya. Pergi lo, sono, bentakku seraya mengibaskan tangan mengusirnya. Dengan muka merah padam dan langkah tergopoh-gopoh dia keluar dari warung. Sedetik kemudian, kepalanya nongol di pintu warung. Gue aduin lo semua ke kepala sekolah. Ucapnya dengan tatapan tertuju padaku, menandakan ancaman itu terutama dialamatkannya padaku. Menarik. Rupanya cowok ini dendam padaku. Amir yang paling dekat dengan pintu, segera mengayunkan tinjunya, dan si Anus yang malang langsung kabur secepat kilat. Dasar anak nggak berguna, gerutu Welly. Oknum kayak gitu cuma bikin malu nama kita-kita aja. Yah. Di mana-mana juga anak kayak gitu ya ada, kata Amir santai. Biarin aja, dia nggak berbahaya kok. Justru bahaya, kata Daniel sok tahu. Kita mah dapat predikat anak badung karena kita semua terlalu males buat sekolah. Dan kita emang agak bego, tambah Welly. Itu si Elo aja, tukas Daniel. Nah, alasan kita mungkin macam-macam, tapi kita nggak punya niat ngejahatin orang lain. Tapi si Anus itu beda. Dia punya sifat sadis. Daniel berpaling padaku. Lo hati-hati aja, Kak. Kayaknya dia masih nggak bisa terima gara-gara Elo mukulin dia di depan umum sampai nangis. Aku mengibaskan tanganku. Halah, setan aja gue nggak takut, apalagi cowok lembek kayak gitu. Tenang aja, dia nggak bakalan bisa ngapa-ngapain gue. Jangan sok lo, Kak, tegur Welly. Lo emang termasuk kuat untuk ukuran cewek, tapi kekuatan bukan segalanya. Halah, lo ngomong gitu kan karena lo begeng aja. Iya juga sih, aku Welly sambil misuh-misuh, lalu dia melanjutkan, tapi bukannya nggak beralasan, kan? Iya deh, gue akan hati-hati sama si Anus. Padahal, di dalam hati aku tetap meremehkan anak sombong tak berotak itu. Gue lupa bawa duit nih. Bayarin gue makan bakmi dong, Neil. Iya, sahut Daniel. Sip, Mang. Bakmi 2 porsi. Pakai pangsit, bakso, sama tahu ya. Terus teh botolnya juga 2. Si tukang bakmi segera mengacungkan jempolnya. Iya, Non. Yah, mentang-mentang gue yang bayar, Elo jadi. Semena-mena, gerutu Daniel. Terus, gimana sama si tukang ojek seram yang lo tumpangin itu?
Lo bayar pakai apa? Ngutang dong. Zaman sekarang, semua kan serba kredit. Hati-hati, tukang ojek lo nggak mirip tukang ojek sembarangan, goda Amir. Kalau lo kagak bayar, tahu-tahu lo udah diantar ke neraka lo. Ye, sama anus gue harus hati-hati, sama tukang ojek gue juga harus hati-hati. Jadi kapan dong gue rileksnya? Yah, namanya anak SMA, kita nggak bisa rileks, Kak, kata Welly sambil tidur-tiduran. Perjuangan kita keras supaya kita bisa lulus SMA tanpa perlu naik terbang. Naik terbang. Daniel segera menjelaskan. Maksudnya, kalau nggak naik kelas, kita nyogok sekolahan biar kita dinaikin, tapi kita harus pindah ke sekolah lain. Kayak gue waktu SMP. Makanya gue berakhir di SMA jelek gini. Jangan ngatain sekolah kita dong. Protes Welly. Jelek-jelek gini, itu sekolah kita, men. Well, lo hari ini kok banyak ngumbar kata-kata jijai sih. Ledekku. Dia mah tiap hari juga bikin jijai, tukas Amir. Pertama kali gue temenan sama dia, gue kira dia tuh anak alim, bisa bantuin gue berjalan ke arah yang benar. Gak taunya, sekarang gue malah tambah rusak. Yah, namanya juga teman, Mir. Gue bikin lo tambah rusak, lo bikin gue tambah jelek. Ye, gak usah bawa-bawa gue dong. Lo kan emang udah jelek dari sononya. Kak, ujar Daniel yang duduk di sampingku sambil memutar tubuhnya menghadapku, tanda dia kepingin bicara serius. Jujur nih, kita-kita ini kan emang udah hopeless dari sononya. Mau rajin pun gak nolong nilai-nilai kami yang minus banget itu. Tapi elo kan beda. Gak rajin pun lo udah jadi anak paling jenius yang pernah gue temui. Halah, itu kan karena temen lo yang lain bego-bego, Nil, ledekku, mengundang protes dari Amir dan Welly. Dasar anak kurang ajar, teriak Amir. Lo belum pernah ngerasain tinju gue ya, Kak. Ancam Welly sambil mengacungkan tinjunya yang rada gepeng dan sama sekali tidak menakutkan. Diem lo berdua, dasar anak-anak tolol. Bentak Daniel dengan muka garang. Tapi saat kembali menoleh padaku, mukanya sudah berubah jadi cowok perayu seperti biasanya lagi. Jadi gimana, Kak? Kata-kata gue bener nggak? Bener, Neil. Aku manggut-manggut bak selebriti yang sedang diwawancara. Sebenarnya, udah banyak yang nanyain gue soal itu. Tapi gue nggak pernah tertarik tuh nerima job jadi anak alim. Tanggung jawabnya berat. Bener juga sih. Amir manggut-manggut. Gue kadang heran lihat adik lo, si Lisa, kayaknya dia berusaha setengah mati hanya karena ingin jaga image. Apa nggak capek, gitu? Tapi dia termasuk cewek paling cakep di sekolah kita loh, kata Welly dengan nada bersemangat. Kayaknya malah paling cakep. Iya nih, timpal Daniel sambil melirikku penuh arti. Sementara kakaknya malah tengil kayak gini. Lebih mirip cowok malah, sambung Welly sambil nyengir, membuatku langsung mengusap-usap rambutku yang memang pendek banget. Memangnya kalian bener-bener kembar? Kok nggak ada mirip-miripnya sama sekali? Buset, kenapa tahu-tahu topik pembicaraan kami jadi menyebalkan begini? Yah, namanya juga bukan kembar identik, dustaku dengan tampang secuek mungkin. Untunglah pada saat itu si tukang bakmi menyela percakapan kami dengan meletakkan 2 mangkuk bakmi di hadapanku. Udah gue mau makan. Jangan ganggu gue lagi deh. Ya udah, kita bicara soal yang lain aja, kata Daniel. Jadi, lo semua bakalan ikut karya wisata. Karya wisata apa? Tanyaku sambil menyeruput bakmi dengan suara keras. Katanya kita mau lihat semacam pertunjukan sulap gitu, jelas Daniel. Katanya ada ilusionis beken segala. Ilusionis. Kini Welly yang bertanya heran. Apaan tuh? Aku mengibaskan sumpitku. Halah, itu cuma istilah baru buat tukang sulap. Biar keren, gitu. Hei, kuah bakmi lo nyembur ke gue, Kak. Seru Amir sambil mengusap hidungnya. Ups, sorry, sahutku tanpa merasa bersalah. Yah, intinya sih gue nggak tertarik sama pesulap gitu. Gue nggak ketipu sama ilusi mereka. Iya deh, yang jenius emang beda. Kami lalu membicarakan hal-hal lain.
Ulangan remedial, rencana akhir minggu, film bioskop terbaru. Meski begitu, pikiranku selalu kembali pada Eliza. Oke, hidupku memang bukan hidup idaman setiap remaja, dan kesialanku juga bukannya sesuatu yang luar biasa bagi para remaja lain. Tapi seandainya saja tidak ada Eliza, kesialanku pasti akan berkurang separuhnya. Tak ada lagi yang membanding-bandingkan diriku dengannya, orang tua, guru, teman-teman. Juga Verly. Seandainya saja dia lenyap, pasti nasib sialku akan berakhir juga.